jumpa lagi di hari Sabtu dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Hari ini seperti janji saya akan memberikan satu tema yang masih ngeling nih sama tema-tema sebelumnya, yaitu masih tentang berkebun tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Apakah tema hari ini? Hari ini kita akan sama-sama ngobrol selama 1 jam ke depan dari jam 4 sore ini sampai dengan jam 5 dengan Ibu Dr. Anda Anita Wulan dari MSI tentang meredakan stres dengan berkebun. Wah, seperti apa sih maksudnya dengan berkebun kita bisa meredakan stres nih, apalagi sekarang masih masa pandemik. Teman-teman viewer semuanya, mas mbak semuanya, jadi terasa sekali ya banyak beban-beban yang menghimpit hati dan pikiran kita gitu, sehingga kita perlu mempunyai satu kegiatan positif, aktivitas positif untuk supaya kita terhindar dari stres atau bisa meredakan stres-stres tersebut. Baiklah, sore hari ini seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada Esensia by Nina Nugroho untuk busananya hari ini. Ini busananya keren sekali, ini cocok banget untuk masa pandemik sekarang karena sangat nyaman. Saya coba berdiri ya. Nih, tuh kan, ini tunik loose tuh modelnya, kemudian ada kantong, terus ini bawahnya juga apa ini namanya, kulot tuh kan, nyaman banget, jadi nggak ngepas-ngepas, enak, longgar. Oke, kita mulai bacakan siapakah narasumber kita sore hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Anita Wulan dari MSI. Beliau seorang Kepala Divisi Marketing Public Relations di Trans7. Kemudian riwayat pendidikannya di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pasca Sarjana Komunikasi. Kemudian Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Komunikasi. Wah, luar biasa ya, keren. Kemudian pengalaman bekerjanya di RCTI sebagai Media Relations Officer 1993 sampai dengan tahun 2000. Kemudian di Trans TV tahun 2002 sampai 2015 sebagai Off-Air Promotion Coordinator. Kemudian di TV7 2006 sebagai Public Relations Manager. Kemudian di Detik.com 2011 sampai 2015 Marketing Public Relations Division Head. CNN Indonesia di tahun 2015 Marketing Public Relations Division Head. Trans7 2006 sampai 2015 Marketing Public Relations Manager, Marketing Public Relations Division Head. Wah, keren sekali. Kalau misalnya saya melanjutkan pendidikan saya gitu kan, sama-sama komunikasi nih, mungkin juga arah-arahnya seperti Bu Anita ya, ke TV gitu kan, sebagai public relations atau sebagai marketing communications mungkin ya. Short profile-nya, beliau di tengah kesibukannya sebagai Kepala Divisi Marketing Public Relations di Trans7 CNN Indonesia. Ibu Anita Wulandari masih sempat nih menekuni hobinya, yaitu berkebun. Sebagai pemula, ia terbilang cukup berhasil. Apalagi dengan berkebun, ia bisa meredakan ketegangan akibat kondisi pandemik yang hingga kini belum bisa diprediksi hingga kapan. Pernah menanam bayam di bathtub. Nanti kita tanya-tanya ya, ini menarik sekali viewer semuanya, yang sudah tak terpakai dan hasilnya ternyata cukup meyakinkan. Ia kemudian makin menekuni hobinya ini dan mulai menggunakan media tanam yang dirasanya cocok untuk dilakukan di tengah kesibukan sehari-harinya. Tuh kan, luar biasa sekali. Kemudian sebagai pemula, ia terbilang cukup cakap mengelola kebunnya. Rumah menjadi lebih asri dengan sejumlah tanaman hias dan berbagai jenis pohon lainnya. Bukan hanya penghias, tapi berbagai jenis tanaman itu menjadi caranya meredakan diri dari berbagai persoalan, terlebih di masa pandemik sekarang. Banyak kejutan yang didapat dari jenis makhluk hidup yang satu ini, bahkan bisa juga diajak berkomunikasi. Wah, bukan hanya di rumah, bahkan di kantor
kantor, ia juga memiliki tanaman yang ia rawat dengan teliti. Memindahkan pot tanaman agar mendapat sinar matahari menjadi salah satu kesibukan di sela Zoom meeting agar tetap bergerak. Wah, luar biasa sekali Bu Anita ini. Yuk kita sama-sama undang beliaunya ya untuk ngobrol. Jangan lupa viewer semua siapkan pertanyaan seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik dalam sesi ini akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Wah, keren sekali ya. Dan hari ini saya juga memakai bros nih, brosnya yang nanti akan di launching oleh Nina Nugroho Store. Ada 2 warna, warna silver dan juga warna gold nih, brosnya ada 2. Sambil menunggu Ibu Anitanya, saya ucapkan terima kasih kepada viewers yang sudah bergabung. Kita hari ini akan ngobrol tentang meredakan stres dengan berkebun. Jangan lupa siapkan pertanyaan seputar tema ya. Untuk viewers semua yang baru aja nonton Nina Nugroho Solutions, saya mau kasih informasi bahwa ini sudah episode berapa ya? 47. Untuk episode 47, jadi episode 1 sampai episode 46 bisa viewers tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Topiknya memang berbeda-beda. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih Mbak Nina tuh kan desainer ya, tapi kenapa pilih topiknya tuh beraneka macam dan juga sangat beragam dengan berbagai profesi. Nah, kenapa sih kok beda-beda? Iya, para viewers semua, karena saya pribadi melalui Nina Nugroho Store, melalui program Nina Nugroho Solution, kami sangat peduli dengan para perempuan multiperan yang di tengah kesibukannya mengurus berbagai macam aktivitasnya dalam multiperannya, tetapi mereka harus bisa tetap memberikan yang terbaik kepada keluarga dan kepada sekitarnya. Dan yang terbaik itu tidak hanya dalam satu sisi, yaitu fashion aja kan, tapi dari berbagai macam sisi. Ada kesehatan, ada keuangan, ada hobi, pengenalan profesi, dan segala macamnya. Nah, mungkin sekarang Bu Anita sudah bergabung dengan kita. Yuk kita sama-sama undang beliau. Jangan lupa ya, 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Sudah undang Bu Anitanya, mudah-mudahan koneksinya oke. Jangan lupa ya bertanya seputar tema, viewer semuanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nina, apa kabar? Aduh, senang banget perkenalkan, saya Nina. Iya, senang ya. Bu Anita di mana? Di rumah hari ini? Di rumah hari ini. Kan kita kan PSBB ya. Jadi ya sehari-hari kalau nggak ada keperluan sekalian selain ke kantor ya di rumah Mbak. Di rumah aja. Itu seneng Iya. banget ya ngeliat backgroundnya banyak tanaman-tanaman ya Allah. Khusus Mbak Nina, aku taruh tanamanku. Sebagai background. Karena udah semua sudut rumah sekarang udah tanaman tuh. Oh, Masya Allah. Tanamannya udah berarti sekeliling rumah hijau semua ya Mbak. Aku cuma ada 1, itu juga bohongan tuh Mbak. Oh. Katanya kalau plastik nanti kata suamiku cintanya palsu. Jadi kalau tanaman, kalau bunga harus beneran Mbak Nina. Harus beneran ya. Iya Mbak, aku kemarin dikasih hadiah kaktus-kaktusan aja masa mati. Nah makanya nih mau ngobrol nih sama Mbak Anita nih. Iya. Kenapa sih kok bisa gitu loh. Aduh, gimana mau meredakan stres. Nah, selagi pandemik berkebun aja saya tidak bisa. Aku rasa sih semua orang punya inian masing-masing ya. Maksudnya punya apa ya, cara untuk mencari selama masa pandemi ini ya. Kita kan udah berapa bulan ya, udah 8 bulan ya kita mengalami ini. Jadi saya rasa sih semua orang harus mencari gitu, karena mungkin yang tadinya hobinya nge-mall atau apa, kita nggak mungkin melakukan itu kan. Jadi kita harus dengan di rumah aja tuh kita harus melakukan sesuatu. Awalnya saya juga sempat nyoba masak, karena anak saya juga sekolah dari rumah kan, jadi kan kita jadi ibu rumah tangga beneran Mbak Nina, masak. Benar. Tapi pada akhirnya bosen juga ya, maksudnya
pagi siang malam akhirnya kok capek juga gitu. Terus kebanyakan nonton TV juga kan gempor ya kan. Terus sebenarnya sih awalnya sih kita kan jenuh ya karena kita harus Zoom meeting sehari bisa 3-4 gitu ya, capek sih. Sebenarnya mulainya dari situ sih. Udah berapa lama Mbak mulai hobi berkebun? Ya kalau dulu-dulu banget sih kayak Mbak Nina pernah kaktus gitu ya. Terus ya karena kesibukan, maksudnya ya ibu rumah tangga, ya kerja, mendampingi suami, ya otomatis kan nggak punya waktu ya. Nah dengan bulan Maret kemarin kita ada si corona ini gitu, itu membuat saya mencari apa sesuatu yang membuat happy di rumah gitu Mbak Nina. Nah kebetulan kakak saya di sebelah rumah, orang tua saya juga udah sepuh, udah 80 lebih, kok senangnya senangnya nanam-nanam ya gitu. Jadi saya dikirimin tuh kalau pagi-pagi tiba-tiba ada 5, 3, 4 gitu, awalnya dari gitu. Kayak macem-macem lah tanamannya gitu. Saya coba-coba kok bisa tumbuh subur. Nah, sebenarnya kenapa saya suka nanam tuh kayak meditasi sih, Mbak. Kayak meditasi betul. gitu. Iya, ini apa namanya Bu Anita, topik berkebun ini nih yang ketiga. Kemarin hari Rabu kita ngobrol tentang berkebun juga, terus kemudian Sabtu kemarin tentang berkebun juga. Ada satu garis merah yang bisa aku ambil nih Bu Anita, bahwa katanya semuanya nih menyampaikan bahwa berkebun itu adalah cara untuk healing gitu, berkomunikasi dan juga betul. meredakan apa yang ada di dalam. Oh bener ya, berarti ya bener tuh viewer udah 3 ahli mungkin yang ngomong. Saya sebenarnya saya dibilang ahli malu ya, amatir Mbak Nina. Karena kan kagetan ya, dadakan, karena biasanya sibuk banyak di luar rumah, tiba-tiba di rumah, jadi kayak setiap sudut tuh kita beresin kan, setiap sudut rumah tuh jadi kelihatan mata gitu, yang selama ini sepintas gitu kelihatannya beres baik-baik aja, ternyata setiap sudut rumah tuh banyak yang harus kita beresin gitu. Nah setelah udah sampai titik itu apa ya gitu kan, mulailah sampai ke tanaman, ngeliat di halaman belakang, kok kayak gini ya, pertama siram-siram, terus lama-lama kita ngeliat kok ini ada sesuatu yang nggak bener gitu dengan tanaman saya. Nah awalnya saya sih bongkar-bongkar apa yang ada di rumah. Terus tadi saya dikirimin bapak saya yang juga seneng, semenjak pensiun dia hobinya nanam. Terus kakak saya juga yang udah lebih dulu. Terus ternyata dalam perjalanan itu ketemu teman-teman yang selama ini tuh udah suka ngobrol bareng tapi nggak pernah ngomongin tanaman. Terus jadi semenjak saya suka di IG gitu ya naikin, terus loh senang tanaman. Jadi kita tuh suka tuh video call gitu, bertiga, berlima, ngomongin tanaman gitu. Ya akhirnya itu deh, aneka seru sekarang. Ya jadinya. Iya, seneng banget ya. Memang sekarang banyak ya Bu yang suka tanaman, tapi yang paling menyenangkan ya kalau misalnya ketemu teman-teman yang udah kita kenal ternyata punya hobi yang sama. Aduh, luar biasa sekali. Ada yang nyapa-nyapa itu Bu Anita, Assalamualaikum katanya, monggo silakan, tadi belum sempat nyapa Bu. Waalaikumsalam. Kepada viewersnya tuh, lumayan udah banyak yang bergabung dan udah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan ajukan ke Bu Anita setelah ngobrol-ngobrol ya Bu, boleh ya Bu? Iya. Terus boleh Ibu dong, Mbak. sekarang berkebunnya pakai pilihan bagaimana nih Bu, jenis hidroponik atau konvensional, terus kenapa memilih jenis berkebun yang seperti itu katanya? Kalau dulu kan pernah lah ya, zaman trennya hidroponik saya nyoba gitu ya, tapi kok kayaknya nggak tahu ya, saya nggak ketemu feel-nya, karena sebenarnya ternyata tuh pas saya mulai nanam itu tubuh kita kena tanah tuh oke banget gitu loh Mbak Nina, gimana ya? Enjoy banget saya kena air, kena tanah gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita bisa nikmatin gitu. Ya emang sih awal-awalnya kan ketemu kaki seribu, ketemu cacing, bisa lompat-lompat gitu ya, bisa kaget, bisa ini. Tapi sekarang udah berteman juga belum sih, masih geli. Tapi udah tahu tekniknya. Kalau ketemu gini apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi saya sih lebih pilih tanah ya Mbak gitu. Oh, konvensional ya.
Sekarang udah ada apa aja nih Bu yang ditanam? Banyak. Eh, Banyak Mbak. Jadi saya ikut tren. Jadi kan tadi saya cerita ya, saya terima macam-macam lah tanaman gitu kan. Hibahan dari orang tua saya, dari kakak saya gitu, dari temen, ada beberapa temen juga kirim. Terus tapi apa namanya? Kemudian trennya waktu itu saya lihat lagi aglonema kan. Nah waktu itu saya juga dapat dari bapak saya ada 2 aglonema. Itu masih tingkatnya masih gampang gitu. Aglonema yang maksudnya sekarang saya bisa bilang gampang ya. Dulu sih juga lumayan gitu waktu awal-awal di bulan Maret. Aduh struggle juga gitu. Nah, akhirnya karena saya suka aglonema, udah berteman dengan aglonema, saya mulai koleksi aglonema. Terus ada satu di belakang saya tuh aglonema pink seksi. Kemudian ada suksom, mungkin yang para penggemar aglonema ya. Nah, suksom itu tuh apa di awal-awal dulu tuh booming banget. Saya pengen banget punya, tapi saya selalu ketiban dengan aglonema lain. Nah, sebulan lalu saya tuh baru bisa beli maksudnya akhirnya bisa kebeli gitu si suksom. Nah, tuh seneng banget gitu si suksom akhirnya punya. Jadi saya awalnya dari aglonema. Terus saya dengar dari beberapa orang kaladium tuh susah. Nah, saya kebetulan kan kita ada rumah di Bogor. Saya lihat loh kok ada kaladium ya. Saya coba, saya bawa ke Jakarta. Terus kok berhasil si kaladium itu di tangan saya. Jadi mulai deh, kaladium tuh keladi Mbak. Keladi yang kalau zaman dulu di pinggir-pinggir sawah gitu. Jadi saya mulai deh tuh, keladi yang katanya susah, kok bisa tumbuh beranak terus gitu. Gitu deh. Nih apa mungkin kalau ini yang di belakang saya ini nih. Nah, ini keladi nih. Nih, Oh iya, dia iya. kalau di bawahnya nih banyak anaknya nih dia nih tuh. Nih dia keladi white. Yang di depan saya ada Christmas ini, keladi white Christmas. Jadi macam-macam Mbak. Terus warnanya cantik-cantik keladi. Dia senang lembab. Ya, lucu, ya. Jadi kita dengan tanaman aglonema ke keladi itu beda banget. Terus saya mulai juga sekarang koleksi itu mulai ini nih. Ini cantik banget ini. Aduh, kelihatan nggak nih? Ini ya. Ini nih philodendron nih. Ini jenis philodendron tuh. Cantik banget kan daunnya, kayak plastik. Aduh, itu daunnya, iya, sampai bersih Iya. banget begitu Mbak. Iya, disayang-sayang tiap hari Mbak Nina kayak anak. Ya ampun. Dimandi-mandiin, dilap-lap. Semprot gitu, dilap. Iya, semprot. Gitu ya. Manja Mbak, mereka lucu. Oh gitu. Iya, kayak aglonema tuh ya, misalnya aglonema waktu itu kan kita sayang-sayang ya, dimandiin, disiram, dilap, diginin. Tapi ternyata karena diutek-utek terus gitu ya, dia sebel juga, marah kayak anak kecil deh ya. Anak kecil kalau kita gangguin kan marah juga ya. Anak kita kalau kita gangguin, aduh ibu ngapain sih kan gitu ya. Dan itu terjadi loh sama tanaman. Jadi kalau dulu tuh ya Mbak Nina, kan dulu kan kita tahu nih pelajaran ya, makhluk hidup itu terdiri dari 3 ya. Manusia, terus hewan, tumbuhan. Ya kita kan tahu ya secara pelajaran gitu ya. Tapi ini bener-bener kalau udah megang, bener-bener makhluk hidup Mbak. Bisa kita ajak ngomong, bisa kita omelin. Oh gitu, ya ampun. Cuma nggak ada perlawanan aja ya? Ada Mbak. Oh gitu, ngambek, gimana Mbak. tuh? Kan ngambek Mbak. Ngambek dong. Misalnya daunnya nggak tumbuh. Daunnya nggak tumbuh, tiba-tiba dia layu. Kalau keladi itu tiba-tiba malamnya seger, kita bangun tidur pagi-pagi kan. Jadi sekarang tuh kalau bangun tidur pagi semangat Mbak, cepet-cepet nih teras depan apa teras belakang ya gitu. Jadi maksudnya kayak oh iya yang di dalam harus dikeluarin nih kayak gitu. Jadi kayak anak kecil gitu. Kayak kita punya anak deh, kita mandiin. Ininya aja, sabun busanya aja saya punya dari anak saya bayi, saya pakaiin aja, saya nemu di kamar mandi, saya pakaiin. Walah. Jadi masing-masing jenisnya itu punya karakter yang beda-beda gitu ya, Bu? Iya banget. Medianya pun, media tanamnya juga maunya beda-beda. Ya akhirnya saya belajar gitu loh Mbak Nina. Akhirnya saya cari tahu, oh dia senangnya lembab tanahnya, terus kalau kayak aglonema tuh mungkin kita siram 3-4 hari cukup. Kalau dulu kan saya hampir tiap hari saya siramin. Terus saya kurangin nih 2 hari sekali. Terus akarnya busuk gitu. Jadi kita belajar, oh kalau keseringan di ini akarnya busuk. Jadi ini aglonema saya tuh yang lagi tayang.
panggung itu Panggung keluar aglonema. anak-anak saya sih aglonema lagi baris ya kan. Ya ampun. Jadi kalau Lucu jadi saya banget. bagi di depan aglonema, di belakang tuh karena si pilo ini jenis-jenis pilo tuh nggak terlalu suka panas kan. Kayak yang di atas saya ini nih, ini juga jenis Iya. pilo juga. Itu dia juga nggak senang panas. Jadi dia tetap butuh matahari, tapi cuman sinar yang nggak langsung gitu Mbak. Jadi kita harus pahamin lah Mbak. Gitu Mbak. Iya, kebayang ya, ke tanaman aja seperti itu gimana ke keluarga, ke suami. Makanya tadi kalau palsu dibilang cintanya palsu. Alhamdulillah. Iya, makanya Iya, paham aku sekarang paham. Iya Mbak. Iya, Jadi iya. saya kan pemain baru ya, istilahnya saya masih amatir, banyak belajar. Terus kita banyak juga kan sekarang banyak penggemar kolektor. Kalau Iya. aduh yang kelas berat tuh kan sampai mungkin Mbak Nina tahu ya sampai juta-jutaan gitu. Kalau saya mah serem ya, tapi ya nggak tahu ya gitu kalau punya rezeki. Tapi kayaknya sih enggak, saya sih dikasih apa aja semua dirawat. Terus gini Mbak, saya kan juga mulai mikirin apa tuh bumi ya. Maksudnya sebelumnya tuh kita kan concern di kantor juga concern terhadap plastik ya Mbak. Yeah. Terus saya kan kita bekas-bekas make up kayak gini nih loh Mbak, botol-botol begini. Ini kan saya bingung ya buang kemana gitu kan. Akhirnya saya kumpulin aja kan jadi nyampah ya. Terus sekarang di tempat-tempatin gini deh tuh Mbak, tuh botol-botol buat propagated. Jadi kalau buat numbuhin akar. Tuh, lucu kan? Seru kan? Dimasukin gini di botol-botol gini. Terus mungkin kalau kasih ide aja ya. Karena saya orangnya senangnya cenak-tenik sih ya. Kan kita kalau jalan-jalan suka bawa oleh-oleh tuh kalau pergi gitu. Ini contohnya gelas nih. Saya taruhin tuh Mbak gini. Iya, Tuh. lucu banget ya. Itu digambar sendiri, gini. Bu? Enggak, ini saya beli waktu kita pergi ke Budapest misalnya ini saya punya gelas lucu. Terus kan biasanya cuma di lemari kan, dulu pajangan di lemari souvenir saya gitu. Nggak ada fungsinya gitu kan, cuman kalau pas dibersihin saya oh iya ya dulu pernah kesini. Nah sekarang dia terpasang deh, terpajang. Ini aduh mana ya, oh ini Kerennya. Ini juga lucu banget nih. Ini saya masih remaja ke Bangkok. Saya masih simpen. Ini kecil banget tuh. Cuman pot segini. Saya kasih tanaman gini Mbak Nina tuh. Bisa kelihatan nggak? Tuh. Iya. Gitu. Kalau ngasih hadiah ke orang juga jadi lebih personal ya. Kita Mbak Nina ngomong gitu, saya jadi ngomong nih. Gara-gara begini Mbak Nina, akhirnya saya sama teman punya kepikiran gitu kan. Pengen memberdayakan wanita, teman-teman. Saya beberapa dengan teman-teman tuh pingin bikin kayak buat kalau kita kasih orang apa tuh kan nggak selalu ini, tapi kita dengan personalize seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti doain ya, saya punya usaha kecil. Oh iya, semangat Mbak. Semangat, Insya Allah, karena biar kayak Mbak Nina. Masya Allah, amin. Malah aku tadi sempat sebut, aduh kalau misalnya sekolahku dilanjutin lagi gitu, pasti arah-arahnya ke ini Bu Anita pertanyaannya, nih. saya terharu loh Mbak Nina sama pertanyaannya nih dari ini ya viewers ya, udah mulai banyak viewers ini bertanya kayak misalnya media tanam udah beli, terus kemudian masih perlu ditambahin nggak? Ya kalau kita lihat juga media tanam kan sekarang macam-macam tuh. Jadi kita cek aja isinya tuh udah apa, terus itu biasanya ada tulisannya kan isinya apa gitu. Saya juga masih coba-coba kayak misalnya tiba-tiba saya baca gitu di IG sesama penanam gitu. IG bilang pakai kokopit misalnya gitu. Ya udah saya coba pakai kokopit gitu. Terus saya ingat-ingat aja, kayaknya si kaladium misalnya cocoknya gini gitu. Ini kayak di atasnya nih saya kasih, aduh susah ya ngeliatinnya gimana. Jadi atasnya tuh kayak ada buat ngelembapin gitu. Jadi dia jadi ada yang bulat hidroponik itu, terus ada Syngonium ini nih dia untuk ngelembapin si tanahnya gitu Mbak. Iya. Jadi banyak belajar. Iya. Bu, mumpung Ibu sudah menyebutkan pertanyaan, boleh Nina langsung sambil nanya ya. Boleh Mbak Nina. Tadinya nungguin sorry. sampai 16.30 gitu kan, seru nih, banyak yang mau ditanyain. Cuma ini
apa namanya viewersnya udah luar biasa sekali. Tadi ada yang, wah Ibu Anita tanamannya katanya tuh banyak yang luar biasa. Mbak dari Anissa Kusuma 57 Bu, Mbak Anita mau bertanya, benar nggak sih kalau pegang tanaman itu tangan-tanganan katanya, yang nggak cocok tangannya bisa mati tanamannya. Aduh, jangan-jangan saya yang kalau tangan-tanganan tangan saya Ya, nih yang nggak kalau cocok. ya mungkin ya Mbak, soalnya ada beberapa orang di rumah saya juga kalau pegang tanaman kenapa kayak nggak tune in ya. Saya sih tapi Iya. saya sih percaya ya kalau kita selalu berusaha pasti menemukan titik temu gitu. Kita ketemu jalannya gitu. Saya sih akhirnya percaya begitu Mbak Nina. Jadi kalau soal tangan-tanganan sih kalau kita niat gitu ya, akhirnya ketemu. Saya sendiri juga kaget kok saya pegang apa aja lumayan ya, belum bisa bagus kayak orang lain ya, saya kan belum profesional gitu. Tapi kalau udah tumbuh kecil aja kuncup, ya ampun Mbak Nina rasanya, aduh kalau lihat kuncup Iya, itu tuh pasti seneng saya banget ya. gitu. Kalau lihat kuncup tumbuh tuh artinya subur tanaman kita gitu. Iya, iya, Jadi kalau iya. jadi kalau pagi itu mata saya begini nih Mbak Nina ke rak-rak tanaman. Di mana tanaman saya liatin gitu. Kita mesti browsing tanaman kita. Kalau ada yang nggak bener Iya. harus cepat-cepat kita cek. Iya betul, mereka pagi-pagi juga udah, mana nih Mommy nih belum merhatiin kita gitu ya, kalau misalnya bisa ngomong kan. Ayo bangun Mami, bangun Mami. Ayo bangun Mommy, perhatiin kita nih satu-satu. Iya, Masya Allah. Kemudian pertanyaan lagi Bu, dari dede.wansun. Sore Mbak, mau bertanya, komoditas apa yang kira-kira lebih mudah untuk dibudidayakan dengan waktu yang bertahan lama? Apa tantangan perawatan jangka lamanya? Makasih banyak Mbak, katanya. Kalau Komoditas. kalau saya sih kayaknya ya paling bandel nih kalau saya lihat-lihat tuh. Tapi gini loh, intinya tanaman tuh kalau kita nggak pakai hati, yang sirih-sirihan aja tuh, yang di pinggir pagar itu aja kalau kita ambil, kita ngerawatnya nggak bener, dia juga loyo loh Manina gitu. Jadi kalau dibilang yang paling mudah apa, semua itu namanya benda hidup, makhluk hidup, dia harus diperhatiin ternyata gitu, apapun gitu ya. Nah kalau di tanah luar kan, maksudnya kayak di hutan di mana memang kan Tuhan Maha Besar ya, itu memelihara semua makhluk hidup gitu. Tapi once kita udah berani ambil gitu, itu harusnya kita berani bertanggung jawab ya gitu. Jadi kalau memang mau bandel sih sebenarnya philodendron tuh termasuk bandel. Philodendron tuh mungkin bisa dilihat nih, punya saya panjang banget nih Mbak tuh. Nih. Ini jenisnya panjang. Ini saya taruh di depan saya nih. Dia panjang banget nih. Ini si ganteng lagi kesayangan saya nih. Dia lagi saya pajang di rumah terus. Nah, ini si philodendron ini dia nyenggol handphone saya. Nah, si philodendron ini termasuk bandel sih kalau menurut saya. Dia jadi kalau tadi Mbak siapa tadi nanya, mungkin bisa mulai kayak philodendron yang marble tuh masih murah kok. Saya kebetulan dikasih sama langganan tanaman saya sampai dikasih loh Mbak Nina. Saya kadang-kadang bingung ya. Aduh gini, seneng deh suka dikirim-kirimin. Ini juga nih. Saya sebenarnya nggak ini alokasi ya nih. Tuh, saya dikasih ganteng banget kan? Nih alokasi, saya angkat deh handphone bentar biar bisa lihat tuh. Iya boleh Bu, silakan. Tuh, alokasianya ganteng kan? Duh, sampai mengkilat tuh. Ini dia si alokasia ini nih Amazon ya, kalau nggak salah nih alokasia Amazon. Saya takut nih kalau yang viewersnya ada yang canggih-canggih, jadi saya takut salah kasih nama. Terus ini sabatum nih juga nih, sabatum ini kan biasa aja nih, saya kasih lihat ya. Ini dia kan biasa aja, kayaknya tuh kayak daun biasa ya. Bisa lihat nggak Mbak Nina? Kayak daun, mana ya? Nih kayak daun biasa, tapi kalau dibalik coklat dong, merah Mbak Nina. Tuh, dibaliknya. Cantik ya. Jadi depannya sih biasa aja, hijau gitu, biasa. Cuman begitu dibalik dong, warnanya coklat, kan luar biasa ya, gitu. Jadi, aduh kita tuh ini deh, luar biasa dengan kita perhatiin mereka, kita sambil berdoa Mbak Nina, Tuhan Maha Besar, hebat sekali karyanya. Setiap jadi mirip gitu ya. Misalnya philodendron yang pasta zanum sama yang ini tuh mirip ya. Yang glory ini mirip. Tapi dia lucu, dia bergerigi batangnya gitu. Ada lagi mirip lagi daunnya, tapi yang satu batangnya mulus aja, yang satunya berbulu gitu. Itu namanya udah lain-lain lagi Mbak Nina.
gitu. Nah, Masya mungkin Allah. kalau yang sekarang lagi tren tuh Birkin. Wah, ini kayak tas Hermes tuh kan. Kayak Hermes ya, Birkin. Oh iya, nih Birkin. Tuh, mahal Nih, namanya ya Birkin lumayan ya. nih. Dia lumayan. Saya ini yang kecil yang buat di dalam rumah, terus ini yang udah agak gedean nih Birkin saya gitu. Tapi saya belum berani main yang terlalu mahal-mahal lah. Gitu Mbak Ya Nina. tapi itu udah keren banget sih Bu. Ya harus semakin semangat Ibu karena udah sering dapet gift kan, titipan Iya, Tuhan melalui iya, tanaman gitu kan. iya, Nah, iya, mudah-mudahan cepat terlaksana mimpinya supaya iya, banyak amin. hati-hati yang tersentuh nih. Iya, Bunda. kalau ngomong, saya senang juga ya ternyata. Saya kadang-kadang kan kalau mau IG story suka takut, aduh kayak narsis atau gimana. Tapi ternyata teman-teman banyak yang dapat terinspirasi gitu, Iya, yang betul Bu. begitu saya dan teman-teman memuji gitu, dikira wah tanamannya bagus. Sebenarnya tanaman nggak semua bagus loh. Maksudnya saya juga ngalamin misalnya kena hama, kena misalnya tiba-tiba layu. Akhirnya saya posting juga gitu. Saya akhirnya posting juga bahwa tanaman saya juga banyak juga loh yang bisa layu tiba-tiba atau kena hama akarnya gitu. Saya akhirnya posting juga gitu Mbak Nina. Jadi bahwa kita memulai Tidak hobi selalu ini, sempurna kesenangan ya, ini Bu. nggak selalu sempurna. Ketemu juga nih kalau kita lengah atau kita apa, ketemu juga gitu Mbak Nina ini apa yang Iya. hal-hal yang kita suka bikin sedih gitu ya. Aduh si ganteng patah gitu. Iya. Tapi kan pastinya postingan itu jadi kemudian memberikan inspirasi juga kalau misalnya teman-teman viewers yang ngeliat tuh, oh ternyata Bonita juga ada. Terus apa sih yang harus dilakukan? Sharing sekali Iya, kan, Bu, iya, akhirnya banyak banget iya, ilmunya kan yang bisa iya, betul, viewers betul. tahu. Semangat Bu, jangan Iya, makasih. sering-sering live IG, nanti aku lihat Iya, makasih. belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu. Sepertinya di era pandemi ini tren budidaya tanaman meningkat ya Mbak. Biasanya jenis tanaman mana yang sedang banyak diminati katanya? Kalau saya sih kan percaya gini, kita dulu simple aja supply demand gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh permintaan tanaman tuh tiba-tiba tinggi banget gitu kan. Iya. Jadi otomatis juga para petani kaget-kaget gitu kan tiba-tiba ininya tinggi. Terus juga mesti diingat udah lewat beberapa tangan gitu kan. Kadang-kadang lewat beberapa tangan. Tapi kalau kita bisa dapat juga dari breeder-breeder gitu, kita bisa dapat harga murah. Tapi ada konsekuensinya kalau kita ngambil dari breeder tuh kadang-kadang barangnya kan ya apa adanya ya Mbak Nina ya. Nah, kalau ada teman saya nggak suka, dia maunya langsung udah cantik gitu ya gitu. Nah kalau saya tuh orangnya seneng tantangan gitu. Kalau gini masa sih nggak bisa gitu. Kayak kaladium kan, keladi tuh awalnya saya kan nggak bisa tumbuh gitu. Tapi saya dikasih tahu bonggolnya jangan dibuang. Dia dorman tuh berarti dia mati dulu gitu kan. Nah dia diem dulu, nanti keluar. Kata teman-teman yang udah pernah pegang keladi 6 bulan dormannya. Mati gue 6 bulan lama banget, nggak betah gitu. Nggak taunya tuh nggak nyampe sebulan Mbak, tumbuh Mbak punya saya gitu. Dari situlah saya semangat gitu. Jadi memang supply demand tadi. Terus kemudian kalau misalnya saya sih percaya gitu, kalau kita yang memang mampu beli gitu ya, misalnya harga ini, kalau saya sih pikir ya udahlah nolong ya. Ini kan istilahnya kayak UMKM ya Mbak, ekonomi muter di masa pandemi begini gitu. Jadi kita biar ekonomi muter aja Mbak. Jadi aku pingin biarpun kecil ya Mbak yang bisa aku berikan, tapi aku ingin berkontribusi muter ini menjadi muter salah satu ini ya. Iya gitu. Kalau ada yang bilang, ini tanaman dibikin nih sengaja booming supaya harganya mahal. Ya kita kan juga kita juga pilih-pilih juga Mbak. Kalau kita nggak mampu ya jangan beli gitu. Iya gitu betul. sih. Pada akhirnya kan keputusan juga kan ada di market ya. Iya gitu. Kayak kemarin kan misalnya janda bolong gitu kan.
Padahal tuh yang mahal tuh bukan janda bolong jenis itu, harusnya tuh yang obliqua itu yang mahal. Tapi karena judul-judul di media bilang janda bolong mahal, janda bolong. Jadi sekarang aneka janda bolong tuh mahal. Jadi saya yang udah punya janda bolong lama ketawa gitu. Waduh gitu. Jadi karena semua pada bilang ini janda bolong gitu. Nggak tahu tuh janda bolong apa gitu. Mesti kita mesti cek dulu. Tapi ya udahlah gitu lah market Mbak. Iya betul. Wow, luar biasa. Kemudian selanjutnya Bu, oh jadi kalau tanaman layu atau nggak tumbuh itu tandanya mereka ngambek ya, katanya dia nanya gitu. Iya, kalau menurut saya sih ngambek, mesti diperhatiin. Kadang-kadang kalau nggak habis diperhatiin, diemin aja beberapa hari, agak dicuekin dikit kalau saya. Kalau nggak dia manja, kayak anak kan kadang-kadang gitu Mbak. Kalau terlalu diperhatiin jadi malah makin manja. Udah, kalau saya mah kadang-kadang agak saya cuekin 2 hari sekali. 2 hari sekali baru saya siram, saya tengok gitu. Kadang-kadang saya taruh aja di pojok supaya saya lupa, nggak saya tengok-tengok gitu. Ya tahu-tahu tiba-tiba keluar tunas, gitu Mbak. Lucu deh Mbak, pokoknya Mbak seru kalau ngomongin juga semalam suntuk saya betah Mbak. Bayi-bayi saya ini. Pantesan dibilang bisa meredakan stres karena yang paling utama itu kita jadi bisa berempati ya Bu ya. Iya, betul. Berempati, kemudian bersyukur sih. Bersyukur yang paling ini ya Bu ya, terus, yang paling terasa. Emosi gitu ya Mbak ya. Kayak kita jadi ya selama ini saya udah maintain ya Mbak ya. Udah kita sih namanya juga udah hidup udah makin pengalaman kita maintain. Tapi dengan megang tanaman gini tuh kayak bener Mbak kita belajar fokus gitu Mbak. Kita belajar fokus. Sampai orang rumah saya tahu tuh kalau saya lagi mindahin, lagi potting gitu Mbak, potting. Jadi mindahin tanaman misalnya dari pot yang kecil, dia udah agak mulai gede, saya pindahin ke pot yang agak gede gitu. Atau saya baru beli, atau saya dapat dari temen gitu, tuh saya potting gitu. Itu tuh saya nggak mau diajak ngomong gitu, nggak bisa, nggak fokus. Jadi mindahin tuh biar dia di tengah, biar akarnya bagus. Saya mesti fokus gitu, kayak gitu-gitu. Jadi belajar Mbak, aduh banyak banget belajar, seneng banget. Saya lebih pilih bercocok tanam daripada nge-mall. Nah, apalagi gibah. Aduh, saya sampai merinding dengerin ceritanya Bu. Ya Allah, saya juga mau belajar Jangan Mbak Nina kan udah punya kesibukan hebat. Masya nanti Allah. saya juga harus belajar dari Mbak Nina nanti. Aduh, sama-sama belajar. Nanti kalau udah nggak pandemik main ya iya, boleh ya mau. Bu. Iya, saya juga mau belajarin Mbak Nina. Saya sih di rumah sama anak-anak 4 tuh masak, udah. Waduh, seneng ya Mbak ya. Baik, lanjut Bu. Dari Dewi Wahyuni 11, saya beli media siap tanam, masih perlu ditambahin apa lagi ya Bu? Katanya. Jadi tadi seperti saya bilang kan di media tanam itu biasanya di packagingnya biarpun yang merek sederhana lah di tukang tanam yang harga 15, 20, 25. Lembab ya, mungkin ada yang mesti ditambahin kayak sekarang tuh dijual lumut ya, itu bagus banget lumut gitu atas. Jadi buat atas Mbak. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman yang seneng lembab kayak seneng air kan, keladi ya, keladi itu juga seneng lembab. Nah itu kita kasih media-media yang nyerap air gitu. Nah terus kalau untuk kayak aglo kita bisa campur dengan apa sih yang kayak gabah itu atau andam gitu. Ini kalau yang nanam-nanam kan pasti tahu gitu ya. Jadi tanamannya kayak andam gitu. Tanaman dengan andam tuh dia ringan gitu. Terus airnya dia cepet kering. Jadi airnya nggak nyimpen, nggak ngendep gitu. Dia lembab aja. Nah kayak gitu-gitu sih. Jadi tergantung dari jenis tanamannya. Ya, harus dikenali juga mana tanaman yang ini ya Bu ya. Ya kayak misalnya anggrek gitu. Ya. Iya, kayak anggrek kan beda banget tuh Mbak ya. Gitu. Ya. Saya sih jujur aja gitu, anggrek saya belum dapet gitu. Ya ini iseng karena dapat anggrek dari pot, bunganya udah habis, saya coba tempel ke pohon, ada di luar, saya tempel pohon, pakai sabut kelapa,
pakai pakis sama kasih kokopit gitu ya. Ya lagi nyoba juga gitu. Lagi nyoba kayak begitu. Cuman kalau suami saya sih kalau anggrek mah dia lumayan jago gitu. Kalau dia lagi iseng. Tapi kalau saya sih anggrek belum berhasil gitu Mbak Nina. Belum berhasil. Jadi belum sampai berbunga. Ini baru ada 3 baru saya coba. Siapa tahu penasaran. Saya orangnya penasaran aja. Jadi kalau tadi kayak ada yang nanya tangan-tanganan ya gitu, mungkin benar. Tapi kalau saya emang orangnya penasaran. Dari penasaran kan jadi fokus Bu, itu mungkin yang bikin ini ya. Ngulik terus gitu. Ngulik, iya benar. Keren. Pertanyaan selanjutnya Bu dari Mom Lovely Linza. Bu Anita mau tanya pendapatnya mengenai tren tanaman saat ini. Apakah mengikuti tanaman yang sedang tren atau punya kesukaan sendiri tanpa mengikuti tren? Kalau awalnya kan memang saya kalau dibilang tren, akhirnya tren juga ya waktu itu pada saat itu kan aglonema sampai sekarang kayak Harlequin, Sundrop, apalagi ya ini apa namanya Stardust Orange itu kan yang rare gitu ya. Punya saya di pojok sana Stardust Orange. Nah, kalau kita ngikutin tren boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau saya sih saya juga punya kesenangan misalnya kayak sirih-sirihan gitu ya. Sirih-sirihan saya punya beberapa jenis gitu. Saya senang aja sirih itu bisa di air, bisa di tanah. Terus gampang. Nah, saya taruh di botol atau saya taruh di pot-pot kecil, beberapa saya taruh di kantor dan dia hidup subur gitu. Jadi kalau saya sih nggak mesti kan makanya saya minder lah kalau sama kolektor-kolektor gitu Mbak Nina. Saya takutnya nih kalau lagi IG live gini tiba-tiba ada kolektor yang kelas kakap gitu Mbak. Ya aduh serem gitu kan. Yang kalau saya mah apa aja kalau saya mah ya udah kalau dikasih ada ini. Makanya ini nih kan kayak contoh ini nih kan dia sebenarnya kan sirih lemon ya. Sirih lemon saya suka banget warnanya. Mungkin buat orang itu kan biasa ada di ini. Cuman buat saya tuh saya suka di belakang saya punya di pot gantung tuh sampai jatuh ke bawah. Terus saya ini di propagate nih maksudnya ya saya pengen bibit lagi, perbanyak lagi gitu. Siapa tahu nanti ada temen yang minta. Saya naruh di pot-pot kecil banyak yang minta Mbak, teman-teman. Alhamdulillah bisa berbagi juga. Kalau udah beranak aglonema saya udah beranak bisa bagi kalau yang emang senang aglonema. Terus nanti biasanya mereka kasih kirim tuh fotonya. Nih yang teman saya yang tadinya apa nggak terlalu suka tapi saya kasih dia jadi mungkin dia bertanggung jawab gitu ya jadi suka terus dia kasih reportnya di foto ini udah tumbuh gitu. Aduh senang banget kalau gitu Mbak ngeracunin orang. Iya, menginspirasinya itu loh Bu. Masya Allah. Kita kan menyentuh hati dengan berbagai cara ya Bu ya. Salah satunya dari tanaman nih. Aduh, saya merinding Bu. Menginspirasi banget. Kemudian selanjutnya pertanyaannya dari Feby Anin. Mbak, saya ingin bertanya, apakah penggunaan pot bermotif atau berkarakter bisa menambah nilai plus untuk berkebun tanaman hias? Katanya. Oh iya benar. Jadi kalau tanaman biasa aja gitu, ada kan misal tanaman yang emang daunnya udah keren banget gitu ya. Jadi memang tanaman hias tuh akan lebih jadi kayak lebih berwibawa, celah, lebih apa ya, prestisius gitu. Kalau ditaruh di pot yang bagus gitu, memang itu benar. Apalagi biasanya saya kalau mau dibawa ke dalam rumah gitu, kalau mau bawa ke dalam rumah ya potnya saya bagusin. Maksudnya saya taruh di pot yang memang saya taruh di pot untuk di meja di dalam rumah Mbak gitu. Cuma kalau kayak misalnya philodendron itu memang saya taruh di pot-pot terakota karena itu kan philodendron sama caladium saya taruhnya di terakota pot-pot yang merah-merah itu karena dia adem yang kayak gini-gini kan yang adem nih potnya dia kan kalau plastik nggak tahu nih ya logika aja sih Mbak ya kalau plastik dia mungkin gitu tapi ini caladium saya juga ada yang di plastik juga sih gitu ya memang sih kalau potnya bagus ya memang naikin penampakan ya kita kalau tambah cantik ya lumayan iya betul iya tuh Mbak makanya daun-daun suka saya lap iya saya suka dapet kan kemarin saya dapet daun ya namanya dapet ya kan senang aja ya kita terima daunnya burem udah terus saya mandiin saya guyur saya ini gitu deh Mbak jadi kinclong. Itu. Viewer semua luar biasa ya.
Kemudian dari Tina Melinda 80, Glorisium suka air nggak ya Mbak Anita? Saya baru adopsi tapi masih belajar mengenalnya lebih jauh. Glorisium. Glorisium itu kan dia philodendron, jenis philodendron. Jadi, aduh saya juga suka Glorisium saya. Ini nih ya, Glorisium saya. Dia suka air. Kalau philodendron sih bandel, tapi kalau saya sih kalau yang berbulu, ini kan kalau si Glorisium itu kan daunnya agak berbulu. Saya relatif tidak menyiram daunnya. Jadi nyiramnya di batangnya aja gitu. Terus kalau ngelap daunnya juga pelan-pelan, maksudnya karena dia berbulu. Tapi kalau jenis kayak Bilitiae ini, yang panjang ini, si Bilitiae si ganteng ini ada di postingan saya, si ganteng ini, itu tuh gede banget nih Mbak, makanya nyenggol-nyenggol handphone saya. Nah, dia bandel kalau yang jenis-jenisnya, jadi licin. Ininya nih permukaan daunnya licin, itu dia bandel. Tapi kita kalau nyiram gini sih Mbak, dari pengalaman saya ya, nyiram tuh lihat dulu dia udah gede apa belum. Maksudnya dia akarnya udah kokoh apa belum. Jadi dia udah masuk ke usia dewasa atau belum. Kalau dia masih masih anak atau remaja, celah gitu ya, anak remaja, tuh kita nyiramnya juga hati-hati Mbak, gitu. Nyiramnya jangan sampai terlalu over water. Saya punya pengalaman kalau over water, akarnya busuk, kita mau ngembaliinnya kan susah. Tapi kalau kurang air, kita kejar pakai air ya masih mungkin gitu Mbak. Lebih gampang, jadi kalau Glorisium tuh sebenarnya dia senang air kok. Saya kadang-kadang siram pagi banyak gitu, kalau jenis philodendron, pagi banyak, terus kalau udara panas banget, malam pulang kantor, saya siram dikit-dikit lagi, gitu. Kalau si aglonema, saya siram guyur besar gitu ya, guyur, bener-bener guyur, aglonema itu sekitar seminggu sekali, terus 3 hari sekali guyur kecil-kecil. Nah, kalau udara lagi panas banget, malam kita kasih misty gitu Mbak, kayak muka kita kan kalau di itu muka kita kan glowing ya kalau dikasih semprotan air itu misty. Nah si aglonema juga gitu Mbak, kita malam-malam, saya tuh kadang-kadang Mbak Nina kalau nggak bisa tidur sekarang keluar semprotin gitu, aduh seru Mbak. Oh ya ampun. Tadi si ganteng nyenggol-nyenggol handphone mungkin pengen diliatin kali Mbak. Aduh ini lumayan nih dia. Tadi ada sekalian kan ada yang nanya pot kan. Jadi si ganteng ini kan sebenarnya tuh saya taruh gini ya kan di pot plastik gini ya. Ini belum saya ganti, plastiknya tuh jelek rupa banget. Terus saya masukin di pot begini kan. Nah, gitu. Jadi itu aduh gimana ngeliat ini si ganteng tuh, lihat segede gini nih. Tuh panjang banget. Nah, tuh. Oh iya, begini. Dia melebar terus memanjang ya. Ini panjang banget. Ada jenis Philodendron Mercy juga begitu, dia lebih lancip lagi, jadi kayak lambang Mercy gitu, lancip banget. Lucu ada yang katak, pilokatak, itu kayak katak, jadi batangnya gendut gitu, batangnya gendut terus baru atasnya kayak daun. Jadi kok macam-macam banget ya gitu. Ternyata emang kalau kita lihat satu-satu emang macam-macam. Bayangin Mbak, ada yang batangnya berbulu juga kan lucu banget kan. Batangnya berbulu. Ada batangnya berbulu, ada daunnya berbulu ya, Masya Allah, luar biasa. Ini juga satu, ini nih ya saya mau liatin aglonema. Ini saya paling nggak tahu, saya keren banget nih, Sumatera, red Sumatera nih. Ini aglonema tuh daunnya, gitu. Pink ini cantik ya. Ganteng banget. Di atas terus ini ada sultan. Saya punya aglonema sultan. Itu juga saya nggak nyangka. Saya pikir aduh nih kayaknya nggak di tangan saya nih, kayaknya ringkih gitu. Nggak taunya dia tumbuh terus daun terus gitu. Keren ya. Ya ampun. Ayo viewer semua bertanya lagi. Bu dari Wahyu Farmasi, Bu, ada yang bilang dikasih micin dilarutkan air buat disiram, itu gimana Bu katanya? Waduh, itu Mas atau Mbak ya? Mbak atau Mas Wahyu itu ilmunya kayaknya. Mas Wahyu itu ilmunya kayak ilmu bapak saya. Oh dulu, gitu, pakai micin. Suka kasih micin. Iya sih kalau saya lihat bikin daunnya subur gitu. Tapi saya sendiri
saya nggak pakai gitu ya. Kadang-kadang kalau butuh aja saya ada serum-serumnya banyak deh, pilih di nanti saya kan saya nggak endorse ya, tapi maksudnya kayak kita di toko di online tuh ada serum. Cuman saya discuss juga sama orang yang udah lebih ini dari saya. Kadang-kadang kita nggak puas ya kalau serum gitu. Maksudnya terlalu banyak serum, jadi kayak genjot ya hormon gitu. Memang tumbuh subur, tapi saya merasa tingkat kepuasannya nggak apa ya gitu loh Mbak Nina. Maksudnya bukan apa kalau adanya gitu iya, ya. mungkin serum tuh diperlukan. Serum diperlukan, tetapi jangan dijadikan apa namanya? Dijadikan yang utama kita genjot serum. Iya, karena buat saya sih saya masih lebih senang usaha alami dari metan ya, media tanam ya, metannya, kemudian bagaimana kita menyiram. Terus saya kemarin baru dapat ilmu lagi. Ini kan mumpung musim hujan, jadi kayak philodendron yang daunnya gede-gede itu kita keluarin supaya dapat air hujan tuh juga katanya bagus. Ya kembali ke alam lah ya sebenarnya gitu sih, kembali ke alam. Wah, semoga terjawab Wahyu Farmasi. Kemudian dari Obi15_, Assalamualaikum sore Mbak Nina, Mbak Anita, selamat sore. Saya Obi. Obi izin bertanya nih Mbak, apa saja nih Mbak tips-tips agar bisa memahami berbagai jenis karakter tanaman sehingga kita bisa merawatnya secara efisien katanya Mbak. Tips-tips mengenal. Tipsnya ya mengenal. Ya harus fokus ya, namanya mengenal. Kayak kita kan kita berteman aja juga kan harus mengenal karakternya masing-masing lain-lain gitu. Jadi sama juga tanaman juga sebenarnya tadi kita udah bicarakan kan kita fokus ya. Terus kita perhatian, konsisten gitu. Kita komit. Jadi kayak kalau kita punya pelihara ya Mbak Nina, kita punya binatang peliharaan di rumah. Sama juga kan kayak tanaman. Jadi kita harus kasih makan. Terus kalau misalnya kucing atau anjing kita kan juga harus bersihin kotorannya. Itu kan satu komitmen ya. Bagaimana kita ngerawat. Terus mungkin kadang-kadang perlu dibawa ke dokter gitu kan. Divaksin gitu kan. Nah tanaman juga kayak gitu. Lama-lama nemu gitu. Terus kalau saya sih juga nggak sungkan untuk belajar sama yang udah lebih dulu gitu. Kan sekarang kan gampang banget ya, nggak pelit ilmu gitu. Para penanam-penanam ini ekspor itu dia nggak pelit ilmu loh gitu. Kita lihat ada expert yang misalnya senangnya philodendron, ya kita belajar tuh dari dia, kita perhatiin. Terus ada yang senang aglonema gitu. Jadi kadang-kadang sampai malam tuh saya suka chat-chatan gitu Mbak, chat gitu kan. Terus kalau saya posting nanti ada yang komen gitu, Mbak atau Nit, kok itu ada daunnya yang kuning ya? Kenapa tuh? Coba kamu bongkar kayak gitu. Ya udah besok paginya kan saya semangat tuh ngebongkar, lihat, oh iya ternyata batangnya dirubung semut kayak gitu. Jadi kita share saling share gitu Mbak. Dan terus kayak ada teman saya nih dianggap kayak udah kayak profesional saya dititipin, jadi kita sama-sama punya kadakanya punya saya masih bagus, kok bagus terus, punya dia kok loyo, dititipin. Aduh, saya kan beban mental ya Mbak. Ya udah, tapi akhirnya berhasil. Terus ada juga yang kayak bertanya ya lewat WA gitu, chat gitu. Ini kok ini apa sih? Kok nih punya gua kok ini kena gini-gini. Coba deh lu lihat gitu-gitu deh. Jadi seru, Mbak. Iya, jadi positif ya. Hubungan pertemanannya. Iya. Betul. Nggak lagi, si ini tahu nggak sih habis apa? Nggak mau pusing Mbak ngomongin begitu, ya kan? Rugi waktu. Rugi waktu. Iya. Aduh, Masya Allah. Iya, pertanyaan lagi Bu dari Nurul.Karnain. Wah, emang candu banget perihal tanaman nih, tapi suka sedih nih Bu, karena sering keluar kota, jadi sering ditinggal-tinggal tanamannya. Ada saran gak sih Bu? Katanya gitu. Aduh, kalau ditinggal terus nggak ada yang bisa dititipin, susah juga. Karena menurut saya dititipin juga tangannya beda. Jadi maksudnya, jadi akhirnya nih Mbak di rumah, asisten rumah tangga saya kasih tahu, dia kan seneng tuh nyiram, kayaknya buat seger, dia tuh orangnya seneng nyiram, kayak selang gitu Mbak, contoh nih ya Mbak ya. Akhirnya kan lemes semua ya tanaman karena ketimpa air yang kencang gitu. Ya, jadi akhirnya kita harus kasih latihan dia, misalnya gini loh, semprotnya pakai air yang ininya tuh tipis gitu, lemparannya tuh tipis, pelan gitu. Itu pun kita harus kasih tahu. Nah,
Kalau ditinggal keluar kota, ini sebenarnya satu komitmen yang berat. Jadi saya bilang kenapa saya juga baru mulai sekarang, ya memang ini ketika ketika pandemi kita harus di rumah. Tapi kalau misalnya saya seperti kemarin-kemarin saya harus gitu, kayaknya saya nggak kebayang tuh saya punya komitmen seperti itu gitu. Tapi saya percaya ya dengan kita new normal saat ini gitu ya, nanti kita kan nggak akan apa jangkanya akan lama lah. Kayaknya kan banyak ahli juga bilang nggak akan normal seperti dulu gitu. Iya. Justru kalau ambil hikmahnya ya Mbak Nina, kalau saya kan orangnya senang ambil hikmahnya. Dengan kejadian pandemi ini, kok saya ngerasa hidup tuh lebih berimbang ya Mbak Nina gitu. Iya, Saya ngerasa saya dulu ibu rumah tangga yang memperhatikan keluarga 100%. Bapak bener-bener saya itu utama bagi saya. Tetapi sudut-sudut rumah kadang-kadang saya nggak tahu, saya mempercayakan pada orang rumah gitu kan. Nah dengan adanya WFH ini kita harus stay at home, itu benar-benar membuat kita jadi lebih care gitu. Tapi jangan jadi lebih cerewet ya, maksudnya jangan nyerewetin orang rumah gitu. Nah kita makanya perlu cari kesibukan itu gitu. Kita perlu cari apa yang kita suka gitu sih Mbak. Iya, luar biasa. Senang banget pasti. Bu, nggak terasa udah Iya. ngobrol mau 1 jam nih Bu, belum minta Waduh, tips. iya. Aduh. Tips apa lagi Mbak Nina? Jadi, tips dan saran untuk para pemula yang ingin menekuni hobi berkebun nih Bu, mangga. Oh, kalau saya sih kita mulai dengan yang ada di sekitar kita dulu, nggak usah muluk-muluk, nggak usah ikutan orang lihat gini, oh janda bolong terus harus beli janda bolong, oh lihat pilo harus beli pilo gitu, nggak usah. Apa yang ada di sekitar kita tumbuhin dulu gitu. Ganti misalnya ada pot nih yang udah berpuluh-puluh tahun Cela udah sampai nggak diperhatiin, nah itu dulu dibongkar. Saya dulu mulai dari gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita pelihara dulu. Berhasil nemu kliknya dulu gitu ya, ketemu kliknya baru deh kalau mau nambah boleh gitu. Kalau mau nambah itu sih sayang kalau beli terus akhirnya mati kan sayang Mbak. Betul. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali, seru Bu Iya ngobrolnya. Mbak Nina, makasih. Iya, aku doakan viewers juga doakan ya, semoga Bu Anita segera mewujudkan mimpinya supaya Amin. bisa menjadikan tanaman sebagai sesuatu yang bisa menyentuh hati lebih banyak orang. Amin. Iya. Saya juga terima kasih Mbak Nina. Ini pertama kali saya bicara, jadi bangganya tuh apa ya? Maksudnya beda. Kalau biasanya kan ya udah sesuai keahlian atau profesi pekerjaan saya dijadikan narasumber. Tapi kali ini saya dijadikan narasumber yang menyangkut hobi saya, yang menurut saya masih amatir. Tapi saya bisa sharing ke teman-teman. Waduh itu luar biasa. Terima kasih kesempatan ini Mbak Nina. Ya Allah, senang banget. Aku juga jadi banyak belajar ya. Ternyata berkebun itu banyak insight-nya, Bu. Nanti saya kapan-kapan diajarin bisnisnya ya Mbak Nina. Aduh, Masya Allah. Nina yang belajar, Bu. Iya, makasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Nina, terima kasih banyak. Iya, sehat selalu. Terima kasih juga sama yang udah join viewers kita nih Mbak Nina. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Salam untuk tanaman-tanamannya Bu dan salam disampaikan untuk keluarga. Dapat salam dari Mbak Nina. Iya, sehat selalu ya semuanya. Sama-sama Mbak Nina. Terima kasih. Iya, makasih Bu. Makasih. Selamat sore. Selamat sore. Masya Allah, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol 1 jam dengan Ibu Anita Wulandari. Beliau sudah membuktikan di tengah kita bahwa berkebun itu bisa meredakan stres. Memang tadi dari yang beliau paparkan, banyak sekali insight positif ya, viewer semua. Ternyata tanaman itu adalah makhluk hidup selain manusia dan hewan yang juga bisa kita sayangi, harus kita perhatikan, harus kita pahami maunya apa, kita kenali, kemudian juga memberikan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan juga di tangan Bu Anita tanaman-tanaman tersebut alhamdulillah sebagian besar tumbuh subur karena beliau fokus nih untuk memperhatikan kebutuhan dan juga kesukaan dari tanaman tersebut. Dari situ kita bisa belajar banyak sekali bahwa tanaman aja
butuh empati gitu dari kita. Itulah kenapa kita harus bisa apa ya, hatinya dilembutkan supaya bisa saling berempati gitu. Dan tadi ada tips dari beliau, mulai dari yang ada aja dulu di sekitar kita untuk bertanam bagi pemula, kemudian kita coba pelihara, kita coba sayangi. Kalau sudah ketemu kliknya, maka bisa dimulai dengan tanaman-tanaman yang lain. Luar biasa ya, bijaksana sekali tips dari beliau. Alhamdulillah, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan 2 pertanyaan terbaik. Siapakah 2 pertanyaan terbaik sore hari ini? Yang pertama, Mom Lovely Linza. Love Linza. Wah, Mom Love Linza. Mbak Anita mau tanya pendapatnya mengenai tren tanaman saat ini. Apakah Mbak mengikuti tanaman yang sedang tren atau punya kesukaan tersendiri tanpa mengikuti tren? Wah, selamat Mom Love Linza. Kemudian satu lagi ya, dari Dede.Wanson. Sore Mbak, mau bertanya, komoditas apa yang kira-kira lebih mudah untuk dibudidayakan dengan waktu yang bertahan lama? Apa tantangan perawatan jangka lamanya? Terima kasih Mbak. Selamat kepada Mom Love Linza dan Dede.Wansun. Silakan kepada kedua pemenang masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di bio ada link yang bisa diklik. Silakan diklik, kemudian akan terhubung dengan sales advisor kami yang kemudian akan membantu dua pemenang tadi untuk mendapatkan hadiah dari kami. Wah, terima kasih teman-teman, viewer semua, Mas Mbak, atas supportnya ke program Nina Nugroho Solutions yang bertujuan untuk selalu memberikan informasi, edukasi, sosialisasi gitu kan tentang berbagai macam hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Kemudian jangan lupa hari Rabu nanti kita masih berjumpa lagi di jam yang sama, yaitu jam 4 sore. Topiknya kali ini berbeda, tidak lagi berkebun, tetapi olahraga yang tepat bagi OTG saat isolasi mandiri, olahraga yang tepat bagi orang tanpa gejala nih. Artinya mereka sudah positif COVID tapi tanpa gejala, itu ternyata bisa berolahraga loh. Berolahraganya itu seperti apa sih? Nanti diajari atau di-share nih informasinya oleh Dr. Wawan Budi Susilo, SPKO. Jangan lupa ya, nantikan di hari Rabu jam 4 sore. Saya pamit undur diri karena sudah jam 5 lewat. Terima kasih sekali lagi kepada Esensia by Nina Nugroho yang sudah mensponsori baju saya sore hari ini. Ada tunik dan juga ada kulot, kemudian hijabnya, juga ninjanya ini. Oh, semuanya by Esensia juga ini. Brosnya dari Nina Nugroho Store. Stay safe, stay healthy semuanya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu hari ini.